Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Di sini, saya akan berpidato untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Public Speaking, yang menjelaskan detail mengenai tema program pendidikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih dan bersyukur karena bisa berpidato pada kesempatan kali ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita terlalu jauh untuk memaparkan pidato pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Zahra Aisyah Febrillah dengan NIM 17124222071 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Dan serta yang terhormat Bapak Dr. Christian Wiradendi Wolor, SEMM, dan Ibu Rizky Firdausi Rahmadania, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang pendidikan. Perlu kita semua ketahui bahwa garda terdepan kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah lepas dari kunci sukses dari segala segi kehidupan kita. Maka dari itu, izinkan saya untuk menggalangkan semangat pendidikan dalam kesempatan kali ini. Alasan membahas tema pidato tentang pendidikan karena saya ingin melalui pidato ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu krusial dalam dunia pendidikan. Tentunya, dengan menyampaikan informasi, statistik, dan fakta terbaru. Pidato ini dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai tantangan dan peluang di bidang pendidikan pada saat ini. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kepribadian. Melalui pendidikan, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan etika yang baik. Pendidikan merupakan jembatan yang menghubungkan antara ketidaktahuan menuju pengetahuan, dari ketidakterampilan menuju keterampilan, dan dari ketidakmampuan menuju kemampuan. Pendidikan yang berkualitas mampu melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Generasi muda yang berpendidikan adalah aset bangsa yang tak ternilai. Mereka adalah penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Dalam pendidikan, tidak hanya tentang menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga tentang membentuk karakter yang baik. Di era globalisasi ini, tantangan moral semakin kompleks. Banyak anak muda yang terjebak dalam pergaulan bebas, seperti memakai narkoba dan perilaku negatif lainnya. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi sangat penting. Pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak. Sekolah kemudian memperkuat pendidikan karakter ini melalui berbagai kegiatan yang mendidik dan membangun karakter, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Pendidikan juga harus relevan dengan perkembangan zaman. Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, sistem pendidikan itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Kita harus mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 ini, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Di era globalisasi ini, di mana tantangan dan persaingan semakin ketat, pendidikan memiliki peran yang semakin penting. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang unggul, yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, peran guru sangatlah penting. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mendidik, membimbing, dan mengantarkan generasi muda menuju masa depan yang gemilang. Oleh karena itu, kita harus memberikan penghargaan yang setimpal kepada para guru. Guru harus mendapatkan gaji yang layak, tunjangan yang memadai, dan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional yang berkualitas. Generasi muda juga adalah harapan bangsa. Mereka adalah pembawa perubahan yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan.
Oleh karena itu, generasi muda harus dibekali dengan pendidikan yang berkualitas dan karakter yang kuat. Generasi muda harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berani bermimpi, dan pantang menyerah. Mereka harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di masa depan. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti kesenjangan akses pendidikan, mutu pendidikan yang belum rata, dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Meskipun demikian, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap terus berbenah dan berjuang untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Maka dari itu, pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pendidikan harus terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan, seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, investasi infrastruktur, serta pengembangan teknologi pendidikan. Kemudian, kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia, karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online. Kita ketahui bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan hak pendidikannya minimal selama 12 tahun belajar. Selain itu, pendidikan merupakan kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang setara kepada pendidikan berkualitas, kita dapat membantu melawan ketidaksetaraan dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua orang. Pendidikan memperdayakan individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri serta berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi di negara kita, yaitu Indonesia, keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil. Bahkan sebagian kecil saudara kita di daerah lain masih ada yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Hal ini sangat memprihatinkan jika kita mengetahui hal tersebut. Tantangan lainnya yaitu yang kita ketahui bahwa saat ini pendidikan di Indonesia sedang mengalami permasalahan uang kuliah tunggal atau UKT. Yang kita ketahui memang untuk kuliah pasti ada biayanya. Tetapi yang menjadikan masalahnya adalah beberapa universitas di Indonesia memberikan uang kuliah tunggal yang tinggi kepada para calon mahasiswa baru yang akan berkuliah di universitas tersebut. Hal inilah yang membuat para mahasiswa melakukan demo di gedung rektorat universitas tersebut, yang menyuarakan untuk menurunkan uang kuliah tunggal yang terlampau tinggi tersebut. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar akibat biaya pendidikan yang semakin tinggi. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, di mana mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban uang kuliah tunggal yang besar. Dampaknya sangat dirasakan oleh mahasiswa yang terbebani oleh beban finansial yang berat. Banyak di antara mereka yang harus bekerja paruh waktu atau bahkan putus sekolah karena tidak mampu membayar uang kuliah tunggal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan finansial yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi keluarga tersebut. Yang mana kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan tinggi menjadi semakin jauh dari jangkauan karena permasalahan uang kuliah tunggal. Selain itu, uang kuliah tunggal atau UKT juga bisa menjadi hambatan bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan suatu negara, karena keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi dapat menghambat kemajuan ekonomi, inovasi, dan pengembangan sosial. Mahasiswa yang tidak mampu mengakses pendidikan tinggi karena biaya yang tinggi mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, yang pada gilirannya dapat membatasi kontribusi mereka terhadap masyarakat dan ekonomi. Sementara itu, institusi pendidikan juga terjebak dalam dilema ini. Mereka dihadapkan pada tekanan untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka, namun juga harus mempertimbangkan keadilan akses terhadap pendidikan. Ini menjadi tantangan yang kompleks, terutama di tengah keterbatasan sumber daya dan anggaran yang ada. Namun, di dalam tantangan ini,
Permasalahan UKT ini kita juga perlu membuat solusinya. Konteks membatalkan UKT sepenuhnya mungkin bukan solusi yang realistis, mengingat keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh institusi pendidikan tersebut. Namun, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampak masalah UKT dan mengurangi masalah keterbatasan akses, yaitu satu, dengan penyediaan beasiswa yang luas. Institusi pendidikan harus berupaya untuk menyediakan beasiswa yang lebih luas, terutama untuk mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Beasiswa ini dapat membantu mengurangi beban finansial yang tanggung oleh mahasiswa tersebut. Yang kedua, skema pembayaran berdasarkan kemampuan ekonomi. Penggunaan skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT yang fleksibel, di mana besarnya UKT ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, bisa menjadi solusi yang adil. Yang ketiga, peningkatan keterbukaan informasi. Institusi pendidikan harus transparan dalam menetapkan besarnya UKT dan kriteria pembebasan biaya. Ini akan membantu mahasiswa untuk merancangkan keuangan mereka dengan lebih baik dan mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, advokasi kebijakan. Mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum perlu bersatu untuk melakukan advokasi kebijakan yang mendorong pemerintah dan institusi pendidikan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi permasalahan UKT. Yang kelima, penyediaan beasiswa dan bantuan keuangan. Dengan lebih banyak beasiswa dan bantuan keuangan harus disediakan untuk mahasiswa yang membutuhkan. Institusi pendidikan juga dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga donor untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya keuangan tambahan. Yang keenam, peningkatan infrastruktur jalan. Pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menuju sekolah-sekolah di daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi dalam pembangunan jalan baru, perbaikan jalan yang ada, atau pembangunan jembatan untuk mengatasi rintangan alami seperti sungai atau lereng. Yang ketujuh, infrastruktur teknologi yang merata. Jadi pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi seperti akses internet yang cepat dan stabil tersedia di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil atau perdesaan. Ini dapat dilakukan melalui investasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang kedelapan, penggunaan teknologi alternatif. Jadi selain perangkat keras konvensional seperti laptop atau tablet, pendidikan juga dapat menggunakan teknologi alternatif yang lebih terjangkau, seperti smartphone. Dengan memanfaatkan aplikasi dengan platform belajar yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, siswa memiliki akses terbatas terhadap perangkat keras, dapat tetap mengakses pembelajaran secara online. Yang kesembilan, subsidi perangkat dan akses internet. Jadi pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membeli perangkat teknologi seperti laptop, tablet, atau smartphone, serta membayar biaya langganan internet. Hal ini akan membantu mengurangi beban finansial bagi mereka yang tidak mampu membeli perangkat atau membayar biaya internet. Dan yang terakhir adalah alokasi. Cara ini dengan pemerintah setempat mengalokasikan dana APD untuk membangun akses infrastruktur yang dapat memudahkan masyarakat sekitar dapat beraktivitas secara lancar dan aman. Untuk itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. Pemerintah harus memastikan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk mendukung pendidikan. Lembaga pendidikan harus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas yang ada. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan dan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung pendidikan. Orang tua harus memberikan perhatian dan motivasi kepada anak-anak mereka untuk belajar. Dan guru harus terus mengembangkan kompetensinya dan menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswinya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Serta marilah kita bersama-sama membangun generasi bangsa yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Sekian pidato tema program pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.